bangun semua, mulai dari atas sampai ke bawah, ya, tinggal melaksanakan aja. Ya silakan siapa yang mau jadi ketua. Ya, saya hanya mendorong saja. Di periode yang pertama, di periode petigasi untuk yang pertama kali, saya sudah mengantarkan itu, sudah membuat Grand Center Point ini lebih baik seperti yang diharapkan warga. Nah, tapi saya sadar juga bahwa tidak semua warga terpuaskan dengan itu. Banyak kritik juga, banyak fitnah juga, ya, banyak fitnah juga terhadap saya. Tapi karena kita harus punya integritas, karena ini adalah hunian kita, tempat kita tinggal, amanah, yang itu yang harus saya lakukan. P3SRS dan P3SRS yang untuk yang pertama kali telah banyak yang kita perbuat. Apa yang saya perbuat adalah merupakan rumusan dan kemauan daripada warga Grand Center Point, yaitu kemauan daripada pemilik. Nah, saya hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh warga pemilik daripada Grand Center Point ini maupun keinginan dari penghuni sebagaimana program P3SRS. Bicara masalah P3SRS memang bertanggung jawab terhadap pelayanan terhadap warga pemilik dan penghuni. Selama kepengurusan saya telah hampir 100% program P3SRS itu sudah kita laksanakan, ya, khusus tentang keamanan. Dulu di Grand Center Point ini terkenal dengan banyaknya maraknya prostitusi, apa yang kita sebut dengan BO. Dulu banyak berkeliaran, ya, mohon maaf, itu ya cewek-cewek celana pendek, ya pakaian yang tidak begitu sopan, dan melakukan praktek prostitusi yang di Grand Center Point ini. Nah, tidak hanya prostitusi itu yang berkembang, tetapi kejahatan pun berkembang. Seiring dengan itu adanya perjukian tentang BO itu. Kemudian juga ada pemerasan, banyaknya narkoba, kita akui itu semua. Periode di awal saya memimpin Grand Center Point ini, mulai tahun pertama, tahun kedua, ke tahun ketiga, Anda boleh cek sendiri dan lihat sendiri, ya. BO, cewek-cewek BO panggilan prostitusi yang di sini itu insya Allah hampir 100% tidak ada. Perjudian prostitusi juga hampir 100% tidak ada yang stay di sini. Nah, itu kerjasama kita dengan mitra, ya, dengan mitra security, kita telah melakukan beberapa kali penggantian dan memang kita selalu evaluasi. Nah, insya Allah praktek prostitusi di Grand Center Point ini terhadap yang berlokasi di sini, ya, yang transaksi yang stay di sini itu hampir 100% tidak ada. Itu boleh dicek terusnya. Tapi yang yang datang seketika di ruang kontrol kita itu susah kita untuk mendeteksinya. Keamanan, tapi masih dalam keamanan ini. Dulu sebelum ada perparkiran kita, itu semua warga yang tahu itu memanfaatkan ruang parkir yang ada di sini. Hampir pemilik pun tidak kebagian untuk parkir. Nah, melalui sistem itu, melalui sistem parkiran kita adakan kerjasama dengan pihak parkir. Dan insya Allah pemilik mendapatkan tempat sebagaimana haknya di sini. Tapi tidak semua pemilik itu bisa terlayani kendaraannya.
karena jumlah pemilik yang punya kendaraan dengan fasilitas yang ada itu terbatas. Nah itu sangat terbatas lahan parkir kita seperti yang kita lihat. Tapi insya Allah lah ini selalu rapi dan terjamin untuk keamanan lingkungan kita. Sisi lain, dulu kita minim CCTV. Nah, sekarang hampir 100% juga, 95% space itu sudah kita siapkan CCTV-nya. Jadi kemana gerang ruang kita akan terpantau semuanya itu. Dan ruang monitor kita ada beberapa, ada 3 ruang, ada di security, ada di teknisi, dan yang ruang-ruang yang tidak boleh umum tahu kita persiapkan roomnya. Nah ini nanti kalau makanya setiap kejahatan yang ada itu hampir 100% juga itu terpantau dan dapat dapat dicari melalui CCTV mana yang terpantau. Alhamdulillah CCTV kita cukup canggih, Pak. Bisa dilihat melalui digital juga. Jadi kalau saya monitor itu dari room saya itu bisa melihat ini keadaan atau di pojok mana itu bisa tahu melalui CCTV digital itu. Ini canggihnya CCTV kita. Dan kalau saya juga lagi di luar masih bisa memantau. Malah saya lagi di luar kota juga masih bisa memantau ini seperti itu. Segi kebersihannya, keamanan dan segala macam. Ya, segi kebersihan coba lihat toilet kita, cek aja bersih. Saya sendiri ngecek itu. Karena menurut saya suatu bangunan atau rumah atau gedung ya yang bersih atau tidaknya itu kita lihat toiletnya bersih apa enggak. Nah, alhamdulillah juga bahwa toilet kita selalu bersih dan terjaga, dan memang ada orang yang bertanggung jawab untuk itu yang kita bayar. Wah, kalau segi fasilitas jangan tanya. Ya, Grand Center Point ini ditinggalkan oleh pengembang itu dengan minim fasilitas. Bicara mulai dari peralatan untuk teknisi. Dulu hanya beberapa kunci-kunci yang seperti biasa Inggris, apa kunci pas segala macam. Sekarang kita udah punya mesin las, kita udah punya mesin sedot, kita sudah punya mesin untuk pembersihan pipa segala macam itu yang orang teknisi memahami itu. Itu dari segi teknisi. Fasilitas untuk karyawan juga, toilet, WC, kamar mandinya kita siapin supaya mereka tuh lebih fokus untuk melayani warga. Itu yang kita buat. Nah, kita kalau supaya dia bisa melayani warga dengan baik, tentu kita harus memperlakukan juga karyawan ini dengan baik. Kita lengkapi perlengkapan dan fasilitas untuk dia. Kita perhatikan kesejahteraannya dia, sehingga dia juga kalau perutnya sudah kenyang, kalau dia sudah tenang, dia bisa melayani dengan baik. Itu fasilitasnya. Nah, basement kita sebagai penunjang parkir dan lalu lintas surga bersih. Ya, saya bukan menyombongkan diri. Coba Anda cek sendiri itu ada ketemu puntung rokok saja. Ya, saya bayar untuk di lingkungan Grand Center Point ini. Artinya bukannya tidak ada, tapi jarang, susah dicari lah. Ya, nah ini saya menjamin dari segi kebersihan itu. Dan kebersihan itu juga kita bayar dengan vendor dengan tenaganya kurang lebih 22 orang ya, dengan 3 shift di segi fasilitas kebersihan. Dulu kita ini kantor nih, Anda boleh cek, kita nggak punya kantor, malah nyewa. Sekarang sejak dia pegang ini saya bangun gedung ini ya, mana yang rusak saya perbaiki, pemeliharaannya oke, gedung kantor ketiga esasnya tadinya nyewa, sekarang tidak perlu nyewa lagi. Kita memanfaatkan ruang-ruang yang masih tersisa untuk untuk kantor. Kolam renang itu memang diutamakan penggunaannya untuk penghuni di sini ya, itu utamanya sananya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan warga di sekitar sini itu boleh memanfaatkan, asal dia mendapat izin dari badan pengelola. Kita tidak melarang, boleh-boleh saja. Malah kalau untuk anak sekolah kita prioritaskan, malah kita tawar malah. Itu untuk kolam renang. Nah, kolam renang juga cukup bersih sekarang ya.
nyaman juga warga kita. Food court, nah food court di masa COVID ini memang sepi, yang jualan sepi, penghuni juga sepi. Ya kalau dulu memang zaman-zaman yang banyak BO, food court agak sedikit rame. Sekarang cewek-cewek BO itu sudah tidak ada lagi, food court menjadi sedikit berkurang. Nah ini memang ada tuntutan dari yang jualan-jualan situ supaya pintu di lantai 1 itu dibuka. Nah, kenapa kita tidak buka itu? Yaitu untuk keamanan supaya cewek-cewek BO tadi itu tidak masuk lagi, permanen kurang, sehingga sementara ini selama masa COVID, nah warga masuknya dari satu pintu. Jadi terpantau semua untuk membatasi dari segi keamanan kesehatannya, membatasi dari kejahatan yang lain, segala macam. Jadi semuanya harus CCTV, ada security kita di situ. Itulah kenapa food court itu ditutup, itu hanya untuk sementara. Sebentar lagi kita akan buka. Aktivitas lain kita juga misalnya salah satu program daripada P3SRS itu billboard, landmarknya Grand Center Point. Kita sudah bangun itu 7 meter kali 3 meter cukup lebar. Kalau malam hari itu kelihatan jelas terang merek Grand Center Point apartemen itu kita taruh di lantai paling atas di rooftop. Nah di rooftopnya itu sudah kita bangun waterproofing. Wah yang kelihatannya situ merapi. Dan kita mungkin kalau warga mengizinkan diperbolehkan untuk bikin restoran, diizinkan oleh warga, kita bisa manfaatkan itu. Sekarang udah bagus, sudah seperti lapangan helikopter aja. Nanti boleh dilihat itu, ya bukan cakap bohong, asli seperti itu. Nah itu lobby, walaupun ini sebutannya adalah rumah susun, tapi lobbynya seperti hotel bintang 5. Lihat, belum lagi gemerlapnya lampu. Ada sofanya kita simpan di situ, ada TV kita sediakan sehingga warga kalau nunggu ada tamu yang datang kita tidak malu. Kita bangun itu sedemikian rupa dengan biaya. Alhamdulillah kita mendapatkan klaim asuransi. Kemarin kita bisa membangun lobby, membangun STP mesin yang kemarin kena banjir. Jadi untuk menjadi seorang ketua itu tidak hanya tahu regulasi dan birokrasi, tetapi juga dia harus tahu teknis. Ya, untuk menjadi ketua itu dia harus punya 3 hal. Pertama dia itu mampu, yang kedua itu dia mau, yang ketiga itu punya waktu. Mampu dia, mau dia, tetapi dia tidak punya waktu, nggak bisa. Ini ngurus warga, ngurus masyarakat, ngurus nyawa orang. Tanggung jawabnya ada dengan ketua. Ya, sakit P3SR harus turun seperti apa? Mati orang kita kuburkan di mana? Selama ini banyak fitnah, ya saya diam saja, biarin aja. Ya, saya tidak akan jatuh, dia terganggu dia itu, jika Tuhan tidak menjatuhkan saya. Biarlah fitnah orang, biarlah amal perbuatan saya, Tuhan yang membalasnya. Saya tidak mengharapkan pujian. Yang harus saya lakukan adalah apa yang menjadi pemahaman amanah dari warga pemilik penghuni Grand Center ini. Ada kritik 1-2, saya terima. Tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya ada yang mengkritikan itu ada sedikit saluran yang mampet atau loteng yang agak hitam. Ya wajar, namanya gedung ini kan udah lebih daripada 5 tahun, 8 tahun atau menjelang 10 tahun, pasti ada yang rosak, ada yang bocor. Nah itulah kewajiban kita untuk membenahi.